Dalam presentasi ini, kita akan membahas mengenai permintaan uang, tingkat bunga ekuilibrium, dan kebijakan moneter. Namun, sebelum menuju ke pembahasan tersebut, penting bagi kita untuk memahami apakah itu bunga dan apakah itu tingkat bunga. Bunga adalah ongkos yang dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan karena telah menggunakan dananya. Sedangkan tingkat bunga adalah pembayaran bunga per tahun dari pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Permintaan uang. Ketika membicarakan permintaan uang, kita menekankan pertanyaan, berapa banyak aset keuangan kita yang ingin kita simpan dalam bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga, dan berapa banyak yang ingin kita simpan dalam bentuk surat berharga yang menghasilkan bunga seperti obligasi. Kita menganggap jumlah aset yang kita simpan ini berjumlah tertentu. Perhatian kita di sini adalah bagaimana kita membagi aset kekayaan ini dalam bentuk uang dan surat berharga. Terdapat dua motif mengenai bagaimana aset kekayaan ini ingin kita simpan. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah apabila alasan utama seseorang memegang uang dibandingkan dengan aset berharga adalah karena uang bermanfaat untuk membeli berbagai macam hal. Ternyata, dalam kesehariannya terdapat ketidaksinkronan antara pendapatan dan belanja, yaitu pendapatan kita akan datang satu kali dalam satu bulan, sedangkan belanja terjadi di setiap harinya. Ini yang disebut ketidaksinkronan pendapatan dan belanja. Di sini kita asumsikan pengeluaran belanja sama besarnya di setiap harinya. Lalu, bagaimana mencari rata-rata uang yang disimpan? Untuk memudahkan menjawab pertanyaan ini, kita langsung menggunakan contoh kasus. Jim berpenghasilan $1.200 per bulan. Dia membelanjakan uangnya sebesar $40 per hari. Berarti selama 1 bulan dia membelanjakan uangnya sebanyak $1.200. Kita asumsikan tiap bulannya berjumlah 30 hari. Rata-rata uang yang disimpan adalah penghasilan awal bulan, yaitu $1.200 dikurangi saldo akhir bulan, yaitu 0, lalu dibagi 2. Maka rata-rata uang yang disimpan Jim tiap bulannya adalah $600. Pada motif transaksi, jumlah uang yang diminta atau jumlah uang yang ingin seseorang atau perusahaan simpan bergantung pada tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga akan mengurangi jumlah uang yang ingin disimpan oleh seseorang atau perusahaan. Dan sebaliknya, turunnya tingkat bunga akan menambah jumlah uang yang ingin disimpan oleh seseorang atau perusahaan. Motif kedua yang akan kita bahas tentang bagaimana aset kekayaan ini ingin kita simpan adalah motif spekulasi. Motif spekulasi adalah apabila alasan utama seseorang untuk menyimpan aset kekayaannya dalam bentuk uang ataupun surat berharga dikarenakan adanya spekulasi bahwa tingkat bunga akan turun atau naik di masa mendatang. Ketika tingkat bunga naik, seseorang atau investor akan lebih banyak menyimpan aset kekayaannya dalam bentuk surat berharga dibandingkan dalam bentuk uang, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga yang tinggi. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu pendapatan seseorang atau perusahaan dan tingkat harga.
Ketika pendapatan naik, jumlah keseluruhan transaksi juga akan naik. Oleh karena itu, orang-orang perlu memegang uangnya lebih banyak, sehingga permintaan terhadap uang juga akan naik. Hal ini menyebabkan kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan. Dan juga ketika harga-harga naik, jumlah uang yang digunakan untuk melakukan transaksi juga akan naik. Pada saat tersebut, uang semakin dibutuhkan untuk melakukan transaksi, sehingga permintaan terhadap uang juga akan meningkat. Hal ini juga mengakibatkan kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan. Tingkat bunga ekuilibrium. Tingkat bunga ekuilibrium adalah di mana jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada saat tingkat bunga berada di R1, jumlah uang yang ditawarkan lebih tinggi daripada jumlah uang yang ingin seseorang atau perusahaan simpan. Maka mereka akan mengurangi uang yang mereka simpan dengan cara membeli surat berharga. Pada tingkat bunga berada di R2, orang-orang tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan transaksi. Mereka akan mengubah aset kekayaannya dari dalam bentuk surat berharga ke dalam bentuk rekening cek. Kebijakan moneter. Kita tahu bahwa Fed bisa mengubah tingkat bunga dengan mengubah kuantitas uang yang ditawarkan. Jika Fed meningkatkan kuantitas uang, tingkat bunga akan turun. Dan sebaliknya, jika Fed menurunkan kuantitas uang, tingkat bunga akan naik. Tapi, mengapa Fed melakukan hal demikian? Ternyata, dengan mengubah tingkat bunga, Fed bisa mengubah output atau pendapatan agregat. Tingkat bunga yang rendah akan mendorong belanja, sedangkan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi belanja. Terdapat dua kebijakan moneter yang dapat dilakukan Fed, yaitu 1. Kebijakan moneter ketat. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengurangi uang yang ditawarkan sebagai upaya untuk menaikkan tingkat bunga dan menurunkan inflasi. 2. Kebijakan moneter longgar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menambah penawaran uang sebagai upaya untuk menurunkan tingkat bunga dan menaikkan investasi. Kebijakan keuangan dengan cara menambah uang yang ditawarkan akan menurunkan tingkat bunga ekuilibrium. Kurva penawaran uang akan bergeser ke kanan sehingga akan tercipta tingkat bunga ekuilibrium baru yang lebih rendah.